Setiap hari, tanpa selalu kita sadari, kita berinteraksi dengan sistem cerdas. Rekomendasi belanja, navigasi perjalanan, filter kamera, sampai bantuan diagnosis awal di layanan kesehatan semua lahir dari ide yang sama. Di video ini, kita akan membahas apa itu sistem cerdas, bagaimana AI berkembang, apa saja jenisnya, bagaimana agen cerdas bekerja, lalu menutupnya dengan contoh triase pasien di UGD. Jadi bukan sekadar istilah teknis, kita akan melihat bagaimana konsep ini dipakai untuk membantu sistem mengambil keputusan di dunia nyata. Dengan begitu, saat masuk ke algoritma pada pertemuan berikutnya, Anda sudah punya fondasi konsep yang kuat. Secara sederhana, sistem cerdas adalah sistem komputasi yang dirancang untuk meniru sebagian kemampuan kognitif manusia saat menyelesaikan masalah. Kemampuan itu mencakup bernalar saat informasi tidak lengkap, belajar dari pengalaman, dan memperbaiki keputusan dari waktu ke waktu. Sistem cerdas juga bisa memahami bahasa, mengenali pola pada gambar atau data, lalu menghubungkan temuan itu dengan tindakan yang sesuai. Di e-commerce misalnya, sistem membaca riwayat klik dan pembelian, memproses pola minat Anda, lalu menampilkan rekomendasi produk yang paling relevan. Alurnya sering diringkas menjadi sensing, processing, dan acting. Sistem menerima masukan, mengolahnya, lalu memilih tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, inti sistem cerdas bukan hanya pintar menghitung, tetapi mampu merasakan situasi, menafsirkan informasi, dan bertindak secara masuk akal. Dalam sejarah AI, ada 4 cara klasik untuk menjawab pertanyaan sederhana ini. Sebenarnya, kecerdasan buatan itu mau dibuat menyerupai apa? Pendekatan pertama adalah thinking humanly. Fokusnya pada bagaimana mesin berpikir seperti manusia, misalnya meniru proses kognitif saat memecahkan soal. Pendekatan kedua adalah thinking rationally. Di sini penekanannya bukan mirip manusia, tetapi mengikuti aturan logika yang benar. Pendekatan ketiga adalah acting humanly. Sistem dinilai cerdas jika perilakunya tampak seperti perilaku manusia, seperti pada percakapan alami atau respons sosial. Pendekatan keempat adalah acting rationally. Sistem memilih tindakan yang paling masuk akal berdasarkan tujuan, data, dan kondisi yang dihadapi. Dalam sistem cerdas modern, pendekatan inilah yang paling sering dipakai. Yang penting bukan terlihat seperti manusia, tetapi bertindak efektif untuk mencapai hasil terbaik. Perjalanan AI biasanya dimulai dari tahun 1950 ketika Alan Turing mengajukan pertanyaan besar. Bisakah mesin berpikir atau setidaknya menunjukkan perilaku yang tampak cerdas? Lalu pada konferensi Dartmouth tahun 1996, istilah artificial intelligence mulai dipakai secara formal, dan lahirlah bidang riset yang kita kenal sampai sekarang. Pada dekade 1960 sampai 1980-an, banyak sistem dibangun dengan aturan eksplisit. Mesin diberi basis pengetahuan dan aturan jika maka untuk meniru penalaran pakar. Namun ekspektasi yang terlalu tinggi bertemu dengan keterbatasan komputasi dan data. Minat menurun, pendanaan menyusut, dan periode ini dikenal sebagai AI winter. AI bangkit lagi pada 1990-an dan 2000-an lewat machine learning. Sistem tidak lagi hanya diberi aturan, tetapi juga belajar pola langsung dari data. Memasuki era deep learning dan big data, kemampuan seperti pengenalan wajah, penerjemahan, dan persepsi visual meningkat sangat cepat. Sekarang kita melihat AI di kendaraan otonom dan large language models. Ini menunjukkan bahwa sejarah AI bukan garis lurus, melainkan rangkaian lompatan yang didorong data, algoritma, dan daya komputasi. Jika dilihat dari kemampuannya, sistem cerdas sering dibagi menjadi 3 kategori besar: ANI, AGI, dan ASI. ANI atau Artificial Narrow Intelligence adalah sistem yang ahli pada tugas sempit. Mesin rekomendasi, deteksi spam, dan pengenal wajah termasuk di kategori ini. Inilah bentuk AI yang paling umum kita temui saat ini. Sangat berguna, tetapi tidak otomatis bisa memindahkan kecerdasannya ke semua jenis tugas.
AGI atau Artificial General Intelligence mengarah pada sistem yang mampu belajar dan bernalar lintas banyak tugas seperti manusia. Sampai sekarang, ini masih menjadi target penelitian. ASI atau Artificial Super Intelligence adalah gagasan tentang sistem yang melampaui kecerdasan manusia secara luas. Konsep ini masih teoretis dan sering memunculkan pertanyaan etika dan kendali. Dari sisi teknis, ada sistem berbasis pengetahuan yang mengandalkan aturan, sistem berbasis pembelajaran yang belajar dari data, dan sistem hibrida yang menggabungkan keduanya. Jadi, satu klasifikasi menjawab seberapa luas kemampuannya, sementara klasifikasi teknis menjawab bagaimana kecerdasan itu dibangun. Sekarang kita masuk ke konsep yang sangat penting dalam sistem cerdas, yaitu intelligent agent. Agen cerdas adalah entitas yang mengamati lingkungan melalui sensor, lalu bertindak melalui aktuator untuk mencapai tujuan tertentu. Bayangkan robot, mobil otonom, atau bahkan asisten digital, masing-masing menerima masukan, mengolah keadaan, lalu menghasilkan tindakan. Tapi agen tidak cukup hanya bertindak, kita juga perlu ukuran untuk menilai apakah tindakannya berhasil. Itulah yang disebut performance measure. Performance measure adalah kriteria keberhasilan. Pada mobil otonom misalnya, ukurannya bisa berupa keselamatan, efisiensi waktu, dan kenyamanan. Untuk mendeskripsikan agen secara sistematis, kita memakai kerangka PEAS. P berarti performance measure, I berarti environment, E berarti actuators, dan S berarti sensors. Begitu PEAS dirumuskan dengan tepat, kita lebih mudah memahami apa tujuan agen, di mana ia bekerja, bagaimana ia bertindak, dan data apa yang ia butuhkan. Agar PEAS tidak terasa abstrak, mari pakai contoh mobil otonom. Performance measure pada mobil otonom tidak hanya sampai tujuan. Sistem juga harus aman, efisien, dan tetap nyaman bagi penumpang. Environment-nya adalah jalan raya, marka, lampu lalu lintas, kendaraan lain, pejalan kaki, cuaca, dan kondisi yang terus berubah. Actuators adalah bagian yang memungkinkan sistem bertindak, misalnya kemudi, rem, akselerator, serta kontrol sinyal kendaraan. Sensors adalah sumber persepsi sistem. Kamera, radar, lidar, GPS, dan sensor lain membantu mobil memahami situasi di sekitarnya. Lewat contoh ini terlihat bahwa satu agen cerdas selalu punya tujuan, lingkungan kerja, alat untuk bertindak, dan alat untuk mengamati. Setelah agen didefinisikan, pertanyaan berikutnya adalah seperti apa lingkungan tempat agen itu bekerja. Lingkungan bisa fully observable jika semua informasi penting tersedia, atau partially observable jika sebagian keadaan tidak terlihat oleh agen. Lingkungan juga bisa deterministik jika satu tindakan memberi hasil yang dapat diprediksi, atau stokastik jika ada unsur ketidakpastian. Ada juga episodik dan sekuensial. Pada episodik, setiap keputusan relatif berdiri sendiri. Pada sekuensial, keputusan sekarang memengaruhi langkah berikutnya. Kemudian statik dan dinamik. Lingkungan statik cenderung tidak berubah saat agen berpikir, sedangkan lingkungan dinamik terus bergerak dan menuntut respons cepat. Terakhir, ada discrete dan continuous. Sebagian masalah punya pilihan keadaan yang terhitung jelas, sementara yang lain berubah terus-menerus seperti posisi dan kecepatan kendaraan. Semakin kompleks karakteristik lingkungannya, semakin sulit pula merancang agen yang mampu mengambil keputusan secara andal. Sekarang mari hubungkan semua konsep tadi dengan informatika kesehatan melalui contoh triase pasien di UGD. Dalam triase, sistem menerima input seperti keluhan utama, gejala, tekanan darah, denyut nadi, suhu, dan kadar oksigen pasien. Data itu lalu diproses menggunakan aturan klinis, basis pengetahuan medis, atau model pembelajaran untuk memperkirakan tingkat urgensi penanganan. Hasilnya bukan keputusan akhir menggantikan tenaga medis, melainkan rekomendasi prioritas. Misalnya, pasien harus segera ditangani, dipantau dulu, atau bisa menunggu. Kalau kita rumuskan dengan PEAS, performance measure-nya berkaitan dengan ketepatan prioritas, kecepatan respons, dan keselamatan pasien.
Environment-nya bersifat partially observable karena tidak semua kondisi pasien langsung terlihat, dan situasinya juga dinamik karena keadaan pasien bisa berubah cepat. Aktuator pada konteks ini bukan lengan robot, tetapi keluaran sistem berupa rekomendasi atau peringatan kepada tenaga medis. Contoh ini menunjukkan bahwa sistem cerdas sangat relevan bagi kesehatan. Ia membantu keputusan menjadi lebih cepat dan konsisten, terutama ketika tekanan waktu sangat tinggi. Sebagai rangkuman, sistem cerdas adalah sistem yang merasakan lingkungan, mengolah informasi, lalu bertindak untuk mencapai tujuan secara masuk akal. Kita juga sudah melihat bahwa AI berkembang dari gagasan awal tahun 1950-an hingga era modern, dan hari ini paling banyak hadir dalam bentuk ANI. Untuk memahami cara kerjanya, kita memakai konsep agen cerdas, kerangka PEAS, dan karakteristik lingkungan yang menentukan tingkat kompleksitas masalah. Semua itu menjadi dasar penting sebelum kita membahas algoritma dan metodologi sistem cerdas pada pertemuan berikutnya. Jadi setelah video ini, yang perlu Anda pegang adalah alurnya. Sistem cerdas mengamati, menalar, lalu bertindak di lingkungan nyata. Dengan fondasi itu, Anda akan lebih siap memahami teknik yang ada di balik sistem cerdas modern.